Dan kalau sudah fertil kita biarkan saja, ya kemungkinan akan menetas semuanya. Dan diusahakan untuk sarangnya juga, kalau si indukannya mengerami dalam satu sarang begini, itu ya sarangnya minimal harus besar lah. Kita kira-kira saja cukup untuk 2 indukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman. Tuh, itu si jantan yang kemarin saya ceritain. Si jantan tidak akan berani masuk ke dalam kandang indukan untuk mengerami. Meskipun padahal itu birahnya lagi tinggi tuh. Ini padahal juga di sini masih ada betina yang putih, cuma ya mungkin kurang cinta kali. Jadi nggak terlalu dikejar-kejar. Cuma ngejarnya itu tuh terus-terusan ngejar indukan yang lagi mengerami. Kebetulan ini juga si indukannya lagi mengeraminya di sini. Padahal ini jaraknya cukup pendek ya, kalau mau loncat ya sebetulnya tinggal loncat aja untuk si pejantannya. Tapi seperti yang kemarin udah diceritain, meskipun si jantannya lagi ya birahinya lagi tinggi gitu mau mengawini betina, tapi tidak akan berani masuk ke dalam sarang untuk mengerami. Dan ke kanan ini juga tidak berani. Nah, ini sebetulnya ini kalau disediain alasnya dilebarin ke sini, ada kemungkinan si indukan juga akan bertelur di sini. Tapi pertanyaannya, apakah bisa atau bisakah menetas si indukan kalau mengerami berbarengan? Nah, ini kebetulan lagi sendiri mengeraminya. Dan kandang yang ini juga, nah yang di sini juga lagi sendiri mengeraminya. Cuma kalau indukan yang putih itu sudah bertelur di sini, ya sampai sekarang belum bertelur, tapi lihat dari sarangnya sudah mulai nih dibersih-bersih. Nah, diginiin, dibikin sarang buat senyaman mungkin. Ya, dibikin sarang senyaman mungkin buat si indukan yang putih. Mungkin sebentar lagi akan bertelur. Dan kemungkinan besar si indukan ini kalau sudah menetas telurnya, lalu pas anaknya diambil, itu biasanya si indukan ini akan pindah ke sini bantuin si yang putih mengerami. Jadi bisa jadi itu bisa berbarengan si indukannya mengerami dalam satu sarang. Nah, seperti ini kasusnya, ya mengerami dalam satu sarang. Tapi insya Allah ini akan menetas semuanya. Soalnya ya sebetulnya ini harus, ya intinya gini, dari awal itu pas waktu si indukannya mulai atau baru mengerami, itu kita cek dulu telurnya ada jumlahnya ada berapa butir. Terus pas waktu usia 5 atau 7 hari itu masa mengeraminya, kita cek dulu telurnya apakah telurnya fertil atau tidak. Dan kalau sudah fertil kita biarkan saja, ya kemungkinan akan menetas semuanya. Dan diusahakan untuk sarangnya juga, kalau si indukannya mengerami dalam satu sarang begini, itu ya sarangnya minimal harus besar lah. Kita kira-kira saja cukup untuk 2 indukan. Jangan sampai sarang hanya cukup 1 indukan tapi mengerami berbarengan seperti ini. Ya ini karena ya posisinya si indukannya adik kakak, jadi ya bisa akur begini meskipun saling berhadapan. Beda kalau indukannya itu beda, maksudnya tidak adik kakak, itu biasanya saling berantem kalau saling berhadapan. Biasanya juga kalau mengerami satu sarang begini, kalau beda indukan tidak adik kakak, ya kemungkinan paling saling membelakangi, yang satunya menghadap ke kiri dan yang satu lagi menghadap ke kanan. Intinya tidak bertatap muka seperti ini. Tapi berhubung ini adik kakak, ya dibiarin saja. Soalnya ini juga telurnya telur darah, baru pertama kali bertelur. Sambil belajar bagaimana cara mengerami dan sampai menetaskan telurnya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Dan jumlah telurnya ini sudah dihitung, awalnya sih ada 22. Cuma pas waktu usia 1 minggu mengerami, ya kita teropong dulu. Pas waktu itu ya ada 4 kayaknya yang jong, ya putih maksudnya. Di pas waktu diteropong tidak ada embrionya, kemungkinan telurnya itu kosong. Dan tidak akan lama lagi, mungkin sekitar 1 mingguan lagi atau 10 harian lagi lah, si indukan ini bisa menetas. Ini kasihan, kita tutup lagi nih, ada agak keganggu tuh telurnya, ada yang
berserakan ke sana kemari. Ini kalau sudah ditutup lagi, kemungkinan itu si telurnya akan digeser-geser biar ya di ngerami dengan sempurna. Nah, biasa ditutup begini biar kelihatan gelap. Soalnya indukan entok ya paling senang itu mengerami di kandang yang lebih gelap. Sebetulnya ini juga bisa dipisahkan, cuma syaratnya ya minimal lah si tempat sarang bertelurnya itu harus berdampingan. Bisa bikin misalkan di sini bikin sarang lagi, tapi harus gelap seperti ini. Lalu telurnya diambil sebagian, disimpan, si induknya disimpan di sini. Ya tapi lebih bagus itu di malam hari dipindahinnya. Itu biasanya akan beradaptasinya cepat. Jadi tidak akan berbarengan seperti ini. Ya tapi ini sengaja saya biarin satu sarang untuk 2 indukan biar ya pembelajaran apakah si indukan ini bisa menetaskan telurnya atau tidak. Soalnya kan ini baru pertama kali belajar mengerami. Ya mudah-mudahan sih bisa berhasil semuanya sampai menetas. Ya mungkin teman-teman juga banyak kasus yang seperti ini, si indukan mengerami dalam satu sarang. Ya sebetulnya tidak apa-apa, pasti akan menetas kalau emang si telurnya itu fertil semuanya. Jadi tidak perlu khawatir atau tidak perlu risau lah, intinya ya biarin saja. Yang penting sarang indukannya tetap nyaman dan kondisi sarangnya juga cukup untuk 2 indukan. Dan hanya itu saja teman-teman, informasi sedikit dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.